Pemirsa, tanggung jawab pelestarian kebudayaan termasuk musik dan tarian tradisional tentunya menjadi tanggung jawab seluruh bangsa. Namun terkadang hal ini mulai dilupakan, apalagi bagi kalangan muda. Nah, di Jakarta ada sebuah komunitas yang eksis untuk melestarikan kebudayaan Minahasa dari Sulawesi Utara, yaitu musik kolintang. Seperti apa cara melestarikannya dan apa saja yang dilakukan komunitas ini? Di studio telah hadir dua orang narasumber kami, yaitu Ibu Baby Sumanti selaku pimpinan komunitas Sanggar Seni Bampontar. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Dan juga ada Michael Carlos selaku simpatisan Sanggar Seni Bampontar. Selamat sore, Carlos dan Ibu Baby. Bu, sebelum kita berbincang-bincang, saya penasaran dengan kata-kata Bampontar ini apa sih artinya, Ibu? Kata-kata Bampontar sebetulnya jalan-jalan berkeliling-keliling. Jadi muter-muter kemana-mana. Jadi makanya kolintang saya juga saya kasih muter-muter roadshow kemana-mana. Oke, artinya Bampontar sini ada jalan-jalan, keliling-keliling. Gitu ya? Iya. Sudah berapa lama berdiri? Sudah 11 tahun. 11 tahun. Iya. Awalnya seperti apa sih, Bu? Kenapa Bu Baby mendirikan sanggar ini? Awalnya sebetulnya karena ada satu pengrajin yang menawarkan saya untuk membuat kolintang. Saya tadinya bilang, aduh, saya kok nggak terpikir. Tapi mungkin karena ayah saya juga ada pemain Hawaiian musik, jadi mungkin walaupun saya tidak bisa main musik, tapi saya mungkin ada darahnya sedikit gitu ya. Jadi akhirnya menyenangkan akhirnya. Jadi 11 tahun juga pemain-pemain kita sampai memperoleh juara. Sudah kemana aja, Bu Baby? Kalau untuk kolintang sendiri grup sendiri belum pernah keluar negeri, tapi pemain-pemainnya sering dibawa orang ke luar negeri. Pemain-pemain ini siapa saja sih? Terdiri dari siapa saja? Ada Fadli, ada Andre, ada Ferdinand. Khusus orang-orang dari Sulawesi Utara? Tidak juga, ada yang campuran. Campuran, dan pernah ada pengamen jalanan, kebetulan ada komunitas anak jalanan juga di tempat kita. Ada anak jalanan yang pernah menang selo. Main selo dari kolintang, jadi saya senang. Jadi menampung anak-anak jalanan ataupun pengamen di jalanan seperti itu? Siapa saja yang mau melakukan seni, silahkan. Saya biasanya siapin pelatih, mereka nggak perlu bayar pelatih. Oke, saya beralih dulu ke Michael. Michael mau tanya, ini biasanya kalau anak muda kan tertariknya dengan alat musik yang modern. Kenapa tertarik dengan kolintang dan sudah berapa lama menekuni kolintang di Sanggar Bampontar ini sendiri? Kebetulan saya baru bergabung dengan Sanggar Bampontar awal tahun ini, 2013, baru sebenarnya di Jakarta, datang dari Manado. Dan memang sebenarnya atas kebaikan Ibu Baby Sumanti sendiri, bahwa memang beliau itu suka dengan anak muda yang mau berkreasi. Dan pas ketika datang di Sanggar Bampontar, anak-anak muda seperti saya ini difasilitasi. Kamu mau apa? Kalau mau berkreasi di sini, bisa di sini. Dan itu saya alami bersama dengan anak-anak muda lainnya. Dan memang kalau mau dibilang pelestarian itu sendiri, kalau misalnya kita anak muda kan pengennya yang alat-alat musik yang modern ya? Misalnya. Tapi setelah melihat lebih jauh, saya sebelumnya memang walaupun orang Minahasa tidak banyak tahu tentang kolintang sebenarnya. Tapi setelah di Sanggar Bampontar melihat, oh ternyata kolintang itu bisa digabungkan dengan instrumen musik modern. Makanya kita itu di Sanggar Bampontar sendiri itu sebenarnya punya studio recording, terus alat-alat yang sangat canggih sebenarnya yang disiapkan oleh Sanggar Bampontar. Jadi bukan hanya kolintang saja gitu ya? Iya, kolintang yang dicombine dengan berbagai alat musik modern itu yang ada di Sanggar Bampontar. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita semakin menarik, tapi kita harus jeda break dulu. Dan pemirsa, dialog seputar komunitas kolintang di Jakarta masih akan kami hadirkan usai jeda berikut, jangan kemana-mana dulu.
Pemirsa, kami masih dalam segmen dialog bersama komunitas seni Sanggar Bapontar. Anggota komunitas seni Sanggar Bapontar ini sendiri hanya untuk warga Sulawesi Utara, tidak ya Bu ya? Semua Tidak, orang boleh? Boleh. Boleh. Sudah Boleh. total ada berapa orang yang ikut dalam Sanggar ini sendiri? Kalau total bisa 40-an orang, bahkan sampai 50 orang. Tapi kan ada yang datang dan pergi, apalagi kalau pengamen jalanan mereka datang dan pergi. Seberapa penting sih arti alat musik kolintang ini sendiri bagi Sanggar Bapontar, Bu? Saya merasa karena saya orang Minahasa ya, tanggung jawab kita juga yang harus buat pelestarian. Dan kebetulan karena yang saya tekuni dari awal kolintang, dan saya melihat, wah di Jakarta sekarang Ibu Menteri aja urus kolintang loh. Pembina kita di Pingkan, Persatuan Insan Kolintang tuh Ibu Menhan, dari Ibu Lis Purnomo ya. Jadi saya merasa, kalau kita orang Manado nggak peduli, orang Jawa saja, orang lain saja peduli. Jadi saya rasa itu penting. Siapa lagi yang akan buat pelestarian kalau bukan dari kita dulu sendiri sebagai suku Minahasa. Susah nggak sih Bu belajar kolintang itu sebenarnya? Saya sendiri terus terang tidak bisa main kolintang. Tapi saya lihat, apalagi kalau anak-anak, itu anak-anak yang saya roadshow bisa 20 lagu itu cuman satu bulanan juga bisa. Cukup 1 bulan ya? Kalau Iya. Michael susah nggak Mike? Susah karena Butuh berapa lama Michael sampai bisa memainkan 1 lagu gitu? kebetulan saya adalah bulan ke-6 di Sanggar Bapontar dan terus mencoba untuk belajar, cuman memang sulit. Karena sulitnya juga di mana kendalanya? misalnya Ibu Baby meminta saya untuk belajar melodinya, dan melodi itu seperti kita belajar piano. Jadi harus tahu mengantar lagu, dan itu sulit karena pada saatnya nanti kan kolintang itu ada 9 instrumennya, ada 9 alat. Kita harus menggabungkan, combine dengan 8 alat lainnya, dan itu sulit. Itu yang sulit ya. Kalau untuk sekali show kolintang itu dibutuhkan berapa orang pemain sih? Itu biasanya 9, karena memang alat musik kolintang itu membutuhkan 9 orang memegang 9 alat. Tapi memang ada perkembangan yang menarik itu akhir tahun lalu kita itu Sanggar Bapontar berhasil mengeksplorasi dari 9 alat itu dieksplorasi menjadi 25 alat, dan itu dicatat di dalam Museum Rekor Indonesia. Wow. Dan kita Suatu kemarin prestasi ya? kita konser di Bentara Budaya Jakarta Dengarnya dan udah GKJ. konser di Bentara Budaya, bisa diceritakan pentas di Bentara Budaya dan di Gedung Kesenian Jakarta ya Ibu ya? Kapan Ya. itu pentasnya? Tanggal 23 di Bentara Budaya, 24-nya di Gedung Kesenian, itu puncaknya. Nah karena itu ada almarhum yang membuat 25 alat itu, dan memang baru satu-satunya di dunia. Jadi dimainkan secara orkestra. Jadi orang bisa lihat bahwa kolintang itu selain dimainkan secara orkestra, musik-musik klasik juga mampu berkolaborasi dengan alat musik apa saja. Itu tujuan kita bikin konser di Gedung Kesenian. Animonya seperti apa untuk dari penonton sendiri? Sampai malu karena akhirnya orang lain harus kalau yang telat harus di luar. Tidak bisa semuanya masuk ya? Karena memang kapasitas dari gedung. GKJ sendiri. Dibilang cukup sukses untuk 2 konser di Bentara Budaya dan di GKJ itu sendiri ya? Iya, GKJ. Saya juga sangat appreciate Ibu Radius Prawiro ya, hadir dari awal sampai akhir. Dia sangat mencintai kolintang. 2 konser itu sudah sukses. Selanjutnya akan ada konser apa lagi untuk mungkin semakin memperkenalkan kolintang ini sendiri di masyarakat, Bu? Sanggar Bapontar itu sebenarnya tidak hanya di alat musik. Kita memang konsernya di pelestarian kebudayaan Minahasa. Makanya usaha-usaha seperti misalnya ada yang mau menimba ilmu sekolah dan misalnya bisa menulis buku tentang kesenian Minahasa, itu difasilitasi oleh Sanggar Bapontar. Karena memang Sanggar Bapontar itu berpikir jauh ke depan bahwa kita harus yang menyentuh hal-hal yang ilmiah agar supaya pelestarian itu kan komplit kan. Misalnya mengusahakan kolintang itu didaftarkan sebagai warisan
dunia di UNESCO itu saat ini sedang dilakukan dan memang proses ya? Iya, bersama Persatuan Insan Kolintang itu sedang diupayakan karena memang butuh hal-hal yang ilmiah untuk mendukung itu, makanya kita menyentuh hal-hal seperti itu. Dan nanti misalnya pengen ke festival-festival internasional, mohon doa misalnya kita bisa ke festival Tongtong di Belanda, itu kan di sana banyak orang Minahasa di Belanda dan mudah-mudahan bisa. Ada kepuasan apa sih Mike ketika main kolintang itu kalau yang Michael rasain sendiri? Untuk saya melihat rekan-rekan saya, ada yang namanya Aldi ya, Tante Bey. Ya. Iya, dia seorang muda yang lebih muda dari saya. Kalau dia memainkan musik kolintang itu seperti seorang keyboardis, organis yang malahan stylenya itu lebih dari seorang musikus di atas panggung dan dia sangat menikmati. Sangat menikmati dan hebat, orang juga menyaksikan itu. Wah, gregetnya dapat gitu. Bisa terpancar semacam itu ya? Iya, seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih saya ke Bu Baby. Ini kan kemarin dibilang belum sempat ke luar negeri Ya, belum. untuk konser. Kira-kira plannya apa nih agar kolintang, terutama Sanggar Bapontar ini bisa ke luar negeri untuk mempromosikan kesenian Minahasa? Saya malah berpikir sebelum kita bercita-cita untuk go internasional, saya kepengen dulu buat tur pulang kampung. Jadi kembali ke membawa Minahasa ya? Main di sana biar di sana juga termotivasi orang-orang lihat, baru kita rencana bisa go internasional. Oke. Kalau Michael harapannya apa dengan adanya Sanggar Bapontar atau mungkin juga harapannya pada warisan kebudayaan Indonesia khususnya dari Minahasa? Kalau saya melihat memang beberapa minggu yang lalu saya pulang ke Manado dan melihat memang kolintang itu seperti yang suka dikatakan Ibu Baby juga mati suri. Ketika ada acara-acara adat keluarga di Minahasa itu orang lebih memilih musik keyboard misalnya atau karaokean itu, dan alat musik kolintang itu tidak lagi disukai oleh orang muda. Saya berharap memang kita ini Sanggar Bapontar mulai di Jakarta, dan ketika orang dari Minahasa melihat loh kok mereka di Jakarta bisa, kenapa kita di daerah sendiri nggak bisa? Dan itu kita mau berupaya memancarkan sinar itu ya, teladan dari kita bisa dari Jakarta, berarti orang Minahasa juga bisa. Apalagi yang ada di Minahasa Iya, ya. Jadi kalaupun pemirsa di rumah ada yang ingin bergabung, khususnya dari Minahasa boleh, di luar Minahasa pun juga boleh ya Bu ya? Boleh, gratis. Boleh bergabung gratis di Sanggar Bapontar. Oke, terima kasih untuk kehadirannya Bu Baby dan Michael. Sama-sama. Sukses untuk Sanggar Bapontarnya, semoga bisa memperkenalkan ke luar negeri dan juga di Minahasa khususnya ya. Terima kasih untuk kehadirannya.